Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Muhyiddin Nurjaman. Nomor NPM saya 1906307340. Di sini saya akan memaparkan hasil praktikum acara analisis data sesar. Soal pertama, saya mendapatkan nilai strike and dip sebesar north 170 derajat east 54 derajat dengan pitch 63 derajat north naik. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memproyeksikan nilai strike and dip ini pada StereoNet, sehingga saya mendapatkan busur seperti ini. Ini adalah hasil dari strike and dip saya. Setelah mencari strike and dip, saya mencari titik pitch-nya. Di sini saya mendapatkan titik pitch sebesar 63 derajat north. Berarti saya menghitung 63 derajat dari north sini. Dan saya mendapatkan titik pitch saya di sini. Lalu saya memberi anak panah ini mengarah ke pusat dari StereoNet karena di sini pitch-nya naik. Kalau naik, anak panah ini menuju ke pusat StereoNet. Kalau turun, anak panah ini menuju ke menjauhi pusat StereoNet. Setelah mendapatkan pitch, saya mencari titik sigma 2, yaitu dengan cara menambahkan 90 derajat dari titik pitch ini ke arah bawah. Dan inilah titik sigma 2 saya. Selanjutnya, saya putar titik sigma 2 ini sampai ke bidang ekuator. Setelah itu, tambahkan 90 derajat ke arah tengah dan buat busurnya. Ini adalah bidang dari sigma 2 ini. Setelah mendapatkan bidang dari sigma 2 ini, saya mencari titik perpotongan antara bidang ini dengan titik pitch, dan itu adalah di sini. Untuk mencari sigma 1 dan sigma 3, saya tambahkan 45 derajat ke arah yang berlawanan dari anak panah ini, dan itu adalah sigma 1, dan di sini adalah sigma 1 saya. Untuk mencari sigma 3, sama dengan sigma 1, tapi dia menuju ke arah yang sama dengan anak panah dari pitch ini. Berarti dia di sini. 45 derajat dari pitch. Setelah mendapatkan sigma 1, 2, dan 3, saya mencari trend dan plunge dari masing-masing sigma ini. Dan saya mendapatkan trend dan plunge-nya sebesar sigma 1 north 241 derajat east 5 derajat, sigma 2 north 333 derajat east 22 derajat, dan sigma 3 north 137 derajat east 68 derajat. Setelah memplot bidang sesar pada StereoNet tadi, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah menggambarkan bidang sesar. Cara penggambaran bidang sesar ini yang pertama yaitu buat sudut strike terlebih dahulu. Di sini strike-nya adalah 170 derajat. Berarti saya hitung 170 derajat dari north menuju ke east. Dan ini adalah garisnya sebesar 170 derajat. Lalu saya buat strike pada bidangnya terlebih dahulu. Dan ini adalah strike-nya seperti ini. Saya buat seperti ini. Selanjutnya ukur dip-nya dari garis yang ini sebesar 54 derajat. Berarti segini. Ini adalah 54 derajat. Lalu lanjutkan penggambaran bidangnya. Setelah menggambar bidangnya, saya menggambar garis silicon line ini. Sudut antara silicon line dengan strike ini adalah 63 derajat karena itu merupakan pitch. Sehingga saya mendapatkan silicon line-nya seperti ini. Setelah menggambarkan silicon line, saya menggambar hanging wall dari sesar ini. Ini adalah hanging wall-nya. Cara menggambar hanging wall-nya yaitu buat garis dip harus sejajar dengan garis dip dari footwall tadi. Lalu buat garis strike yang sejajar dengan garis strike dari footwall, dan gitu seterusnya sehingga mendapatkan bidang hanging wall ini. Dan ini adalah footwall, dan ini adalah hanging wall-nya. Dan panah ini menunjukkan pergerakan dari footwall dan hanging wall ini. Untuk menentukan nama sesar ini, hal yang saya lakukan adalah plotting nilai pitch dan dip dari sesar ini pada diagram klasifikasi patahan Ricard. Setelah saya memplotting pada diagram tersebut, saya mendapatkan sesar saya berada di nomor 21, yang mana namanya adalah left reverse slip fault. Untuk soal nomor 2 ini, saya mendapatkan sesar geser
berupa sinistral atau mengiri dengan nilai strike and dip sebesar north 45 derajat east 70 derajat dengan pitch 15 derajat south. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memproyeksikan bidang patahan dengan strike and dip yang telah diberikan. Dan saya mendapatkan bidangnya seperti ini. Selanjutnya, saya mencari nilai pitch. Di sini nilai pitch pada soal 15 derajat south berarti saya menghitung 15 derajat dari south sepanjang busur ini. Dan saya mendapatkan titik pitch-nya di sini. Selanjutnya, saya mencari sigma 2 dengan cara menambahkan 90 derajat dari titik pitch ini. Dan saya mendapatkan sigma 2-nya di sini. Selanjutnya, saya membuat bidang sigma 2 ini dengan memindahkan titik sigma 2 pada bidang ekuator, lalu menambahkan 90 derajat ke arah tengah, dan membuat busurnya. Dan ini adalah bidang dari sigma 2. Untuk mendapatkan sigma 1 dan 3, saya menambahkan 45 derajat ke arah atas dan ke arah bawah dari pitch ini. Dan ini saya mendapatkan sigma di sini, yang pertama di sini, dan sigma yang lainnya ada di sini karena dia ke arah bawah sehingga kontinu ke sini. Untuk menentukan yang mana sigma 1 dan yang mana sigma 3, kembalikan posisi kalkir seperti semula. Karena ini adalah sesar geser sinistral atau mengiri, sehingga sigma yang berada di sisi kiri dari titik pitch adalah sigma 1, sehingga sigma ini yang tadi adalah sigma 1, dan yang berada di kanan titik pitch adalah sigma 3, sehingga ini adalah sigma 3-nya. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah menghitung trend dan plunge dari masing-masing sigma ini. Dan saya sudah menghitungnya. Nilai trend dan plunge dari sigma 1 adalah north 266 derajat east 24 derajat. Sigma 2 north 97 derajat east 65 derajat. Sigma 3 north 358 derajat east 4 derajat. Selanjutnya saya menggambarkan bidang sesar dari data sesar yang telah saya dapatkan tadi. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengukur besar derajat strike lalu menggambarkan sudutnya. Dan saya mendapatkan sudutnya seperti ini, 45 derajat. Lalu, saya menggambar strike-nya sejajar dengan sudut ini yang telah saya ukur tadi dan mendapatkan garis strike-nya seperti ini. Setelah mendapatkan strike-nya, saya membuat dip mengarah ke sini karena dengan menggunakan kaidah tangan kiri, dilihat dari sudut ini, maka saya mendapatkan seperti ini, dan ini adalah dip-nya. Berbeda dengan soal yang nomor 1 tadi, karena dia 170 derajat, maka seperti ini. Dip-nya mengarah ke sini, sehingga di gambarnya hanging footwall-nya berada di sebelah kanan. Lanjut ke nomor 2. Saya menggambar dip-nya sebesar 70 derajat dihitung dari garis yang ini. Dan ini adalah dip-nya. Lalu saya bereskan penggambaran bidangnya. Setelah itu, saya menggambarkan silicon line dari bidang sesar ini. Caranya yaitu dengan menggunakan besar derajat pitch ini, 15 derajat south, berarti dia mengarah ke south. Dan setelah saya ukur, saya mendapatkan silicon line-nya seperti ini, mengarah ke south. Selanjutnya, saya menggambarkan hanging wall. Karena ini adalah sesar geser sinistral atau mengiri, sehingga pergerakan dari hanging wall adalah ke belakang. Sehingga langkah pertama yang saya lakukan untuk menggambar hanging wall adalah membuat garis ini sejajar dengan garis ini, dan membuat garis strike sejajar dengan garis strike dari footwall tadi, dan begitu pun seterusnya harus sejajar. Lalu saya membuat anak panah dari setiap hanging wall dan footwall-nya sesuai dengan pergerakannya. Untuk menentukan nama sesar ini, saya melakukan plotting data pitch dan dip dari sesar ini pada diagram klasifikasi patahan Ricard. Dari diagram itu saya mendapatkan sesar saya berada pada nomor 22. Berarti nama sesar saya adalah
reverse left slip valve.